Lebih baik. Baik, judulnya analisis kovariansi, ya, singkat ANAKOVA. Kita review dulu apa yang sudah kita pelajari sebagian. Sudah terlihat Bapak Ibu ya, tayangan saya? Sudah, Prof. Ya. Kita telah belajar model regresi linier ya, regresi linier sederhana dan ganda, tapi saya di sini yang saya review yang regresi linier sederhana saja untuk bisa menjelaskan kaitannya nanti dengan analisis kovariansi. Kita ingat bahwa model regresi linier sederhana itu modelnya bisa dituliskan Y dengan beta 0 tambah beta 1 X ditambah epsilon. Yang sudah kita pelajari, misalnya kalau X-nya IQ, Y-nya hasil belajar, maka model ini bisa digunakan untuk memodelkan hubungan linier antara IQ terhadap hasil belajar. Dan salah satu pertanyaan yang bisa dijawab dari analisis regresi linier sederhana ini adalah, misalnya apakah ada pengaruh linier ya? Saya tegaskan pengaruh linier karena memang kita regresi linier ya. Ada regresi yang non-linier. Jadi apakah ada pengaruh linier IQ terhadap hasil belajar? IQ ini maupun hasil belajar, kalau kita lakukan analisis regresi, datanya interval atau rasio ya, skala pengukurannya, data metrik, ya, data kuantitatif. Ya. Ini sudah kita pelajari, kalau kita punya data, kita bisa lakukan analisis dengan SPSS. Kita sudah belajar ini. Kemudian kita juga sudah belajar analisis variansi, 1 faktor, 2 faktor, bahkan multivariat analisis variansi. Ya, sebagai review saya ambil analisis variansi 1 faktor yang model matematikanya bisa dituliskan Y dengan indeks IJ dengan mu ditambah ini tau bacanya ya, tau I tambah epsilon IJ. Mengapa ada indeks IJ gitu? Kalau di regresi nggak ada indeks ya. Karena kalau regresi hanya satu kelompok, ya misalnya satu kelompok mahasiswa atau siswa, kita ukur IQ dan hasil belajarnya, lalu kita hubungkan, kita analisis hubungan linearnya. Nah, kalau analisis faktor, kelompoknya kan bisa lebih dari, ya pada umumnya minimal 2. Misalnya ada 2 kelas yang kelompok A diajar dengan metode A, yang kelas berikutnya diajar dengan metode B, maka ada dua kelompok. TO I-nya itu ada bisa sebanyak K, bisa juga minimal 2. Misalnya TO 1 itu kelompok 1, kalau I-nya 2, TO 2 kelompok 2. Nah, kemudian J ini untuk menyatakan indeks bahwa setiap kelompok itu nanti ada datanya, ya. Data responden pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi kalau analisis faktor secara matematis modelnya seperti ini, dan kita ingin nantinya mengetahui apakah ada perbedaan antar kelompok. Ya, contohnya kalau TO 1 adalah, bayangkan kita punya 2 kelas, yang kelas pertama diajari dengan metode A, kelas kedua diajari dengan metode B, maka TO 1 itu menyatakan pengaruh nanti ya. Besarnya pengaruh metode A, TO 2 besarnya pengaruh metode B terhadap hasil belajar. Maka pertanyaan yang nanti kita bisa jawab adalah, misalnya apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan metode A dan metode B. Ya. Kelas pertama diajar dengan metode A, kelas kedua diajar metode B, hasil belajarnya tes, lalu kita bisa bandingkan apakah ada perbedaan hasil belajar kelas yang diajar dengan metode A dan metode B. Itu yang kalau 2 arah ya. Kalau 1 arah kita bisa lebih tegas, apakah hasil belajar siswa yang diajar dengan metode A lebih tinggi dari metode B atau lebih rendah dari metode B, kita bisa 1 arah. Ya. Jadi ini sudah Bapak Ibu pelajari. Nah, sekarang begini Bu, Bapak Ibu. Kalau saya melakukan atau begini, contoh IQ berpengaruh terhadap hasil belajar, saya kira sesuatu yang umum ya, atau mungkin kalau kita ngambil data, saya kira ini akan bisa teruji gitu, bahwa IQ itu memang berpengaruh terhadap hasil belajar.
Kemudian metode bisa jadi juga ada pengaruhnya terhadap hasil belajar. Anggap saja metode A metode yang lebih bagus, yang unggul, metode B metode yang biasa-biasa saja ya. Jadi metode A yang unggul, metode B yang biasa-biasa saja, yang harapannya metode A lebih baik dari metode B. Lalu saya membuat eksperimen begini, Bapak Ibu. Saya ingin mengajar di 2 kelas. Kelas pertama saya ajar dengan metode A, kelas kedua saya ajar dengan metode B. Namun siswa-siswa yang ada pada kedua kelas saya pilih yang IQ-nya sama-sama 100. Ya. Jadi semua siswa yang berada di kelas A, kelas pertama yang diajar dengan metode A, dan kelas yang diajar dengan kelas kedua yang diajar dengan metode B, misalnya 30 anak masing-masing kelas, kemudian IQ-nya semuanya sama, 100. Lalu setelah kita mengajar dengan metode A dan metode B pada kedua kelas, lalu hasil belajarnya diukur, lalu diuji, dianalisis, dibandingkan. Misalnya metode hasil belajar siswa hasil belajar yang diajar dengan metode A, misalnya lebih baik dari hasil belajar yang diajar dengan metode B. Dalam setting seperti itu, kesimpulan kita apa, Bu? Apakah yang dapat kita simpulkan? Bahwa hasil belajar hasil belajar siswa pada kelas yang diajar dengan metode A lebih tinggi ya dari hasil belajar siswa yang diajar dengan metode B untuk siswa-siswa yang IQ-nya 100. Ya, karena kita memang eksperimennya dikhususkan pada anak-anak yang IQ-nya 100. Lalu misalkan ada orang lain ingin melakukan eksperimen, atau sebelumnya, pada saat kita melakukan eksperimen pada kedua kelompok yang sama-sama IQ-nya 100, ketika kita mendapatkan kesimpulan yang diajar dengan metode A lebih baik dari metode B, maka hasil belajar pada kedua kelompok siswa itu ya bisa jadi dipengaruhi karena metode yang digunakan, dan bisa jadi karena juga pengaruh IQ anak yang levelnya 100 gitu. Jadi bisa jadi dua-duanya berpengaruh terhadap hasil belajar. Nah, kemudian misalkan orang lain melakukan eksperimen yang serupa, mengajar di 2 kelas, satu dengan metode A, satu dengan metode B, tapi semua siswanya sekarang IQ-nya bukan 100. Misalnya IQ-nya semuanya 110. Ya, baik yang kelas eksperimen dan kelas kontrol sama-sama IQ-nya 110. Hasil analisis misalnya metode A lebih baik dari metode B. Maka kita menyimpulkan bahwa metode A lebih baik daripada metode B pada siswa yang IQ-nya 110. Kemudian orang lain melakukan eksperimen serupa. Sekarang siswanya IQ-nya misalnya semuanya diambil sama, 90. Nah, kemudian kita analisis lagi hasilnya, misalnya hasil belajar yang diajar dengan metode A lebih baik dari yang diajar dengan metode B pada anak-anak yang IQ-nya 90. Jadi pada ketiga kasus, IQ yang 100, 110 maupun 90, kita menyimpulkan metode A lebih baik dari metode B. Ya. Tapi apakah sudah cukup bahwa kita akan kita bisa menyimpulkan bahwa metode A lebih baik dari metode B untuk semua tingkat IQ? Ya, kita belum bisa menyimpulkan karena tadi hanya sampel, kita mengambil IQ-nya yang 100, 110, 90. Kan bisa jadi ada anak-anak yang IQ-nya lebih tinggi lagi atau lebih rendah lagi.
Nah, sekarang kalau kita ingin mengetahui apakah metode A benar-benar lebih baik dari metode B pada semua level IQ, dan eksperimen itu kita lakukan pada kelas di mana IQ siswa pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol beragam, ya tidak semuanya sama IQ-nya, kita bisa menggunakan yang namanya analisis kovariansi. Kita bisa nanti mengambil IQ sebagai yang namanya kovariat. Kovariat nanti kita akan interpretasikan sebagai variabel pengontrol. Ya. Jadi, analisis kovariansi itu kalau dibuat model matematik, modelnya seperti ini, Bapak Ibu. YIJ sama dengan mu, saya perkecil dulu. Ya. Mu ditambah tau I ditambah beta kali XIJ dikurangi X bar ditambah epsilon IJ. Jadi analisis kovariansi ini modelnya merupakan gabungan antara analisis regresi, Bapak Ibu lihat, analisis regresi ada beta 0 tambah beta 1X, ada beta 1 kali variabel bebas kali X. Di sini kita juga ada beta kalikan X, cuman di sini kita buat X yang dikurangi rata-ratanya. Taunya ada, tetap ada, mu-nya suatu konstanta tetap ada. Jadi analisis kovariansi ini yang modelnya seperti ini bisa dipandang sebagai gabungan dari analisis regresi dan analisis variansi. Kalau betanya sama dengan 0, suku ini nggak ada, suku beta. Kalau betanya 0 berarti suku yang ketiga ini nggak ada. Modelnya berubah menjadi model analisis variansi satu faktor. Ya, persis gitu. Nah, kalau taunya yang nggak ada, maka modelnya tinggal mu tambah beta J min X bar epsilon IJ. Ini modelnya ya mirip dengan model analisis regresi, di mana beta nolnya jadi mu, lalu X-nya di sini dikoreksi dengan rata-ratanya. Ya. Nah, tadi ketika saya mengambil contoh, misalnya kita mengajar pada 2 kelas dengan metode A dan metode B, lalu semua IQ-nya sama, misalnya 100. Ya. Kalau pada anak-anak yang IQ-nya 100 semuanya, maka rata-ratanya juga 100, XIJ juga 100, jadi 100 dikurangi 100, 0 kali beta 0 gitu. Jadi di situ pengaruh IQ-nya karena hanya satu macam, maka tidak lagi menghitung dalam model tersebut kita tidak melibatkan variasi dari tingkat IQ. Ya. Nah, kalau di dalam kelasnya itu nanti tadinya misalkan IQ-nya bervariasi, misalnya bervariasi dengan rata-rata 100, berarti X bar-nya 100. Ya. Lalu nanti ada anak-anak yang IQ-nya lebih dari 100, misalkan 110. Maka 110 dikurangi 100, 10, nah positif, nanti kali beta berarti pengaruh dari IQ yang lebih tinggi dari rata-rata itu nanti ada pengaruhnya terhadap hasil belajar, terhadap I. Demikian pula kalau nanti ada anak yang IQ-nya kurang dari 100, minus 90. 90 dikurangi rata-ratanya 100, minus kali beta satu koefisien, maka IQ anak yang IQ-nya 90 juga punya pengaruh terhadap hasil belajar. Jadi model ini selain memperhitungkan pengaruh metode yang digunakan dalam pembelajaran, juga memperhitungkan pengaruh linier dari IQ terhadap hasil belajar. Nah, dalam situasi ini kita
nanti mengatakan bahwa X ini nanti sebagai variabel kovariat atau variabel pengontrol. Jadi contohnya tadi, atau 1 pengaruh metode A, atau 2 pengaruh metode B, X-nya IQ, Y-nya hasil belajar. Maka dalam analisis kovariansi, pertanyaan yang kita bisa jawab misalnya, apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan metode A dan metode B setelah mengontrol IQ siswa? Atau apakah hasil belajar yang diajarkan metode A lebih tinggi atau lebih rendah dari metode B setelah mengontrol IQ siswa? Mengontrol di sini artinya bukan mengontrol seperti eksperimen, kelas mengontrol pada pola eksperimen atau perlakuan gitu. Tapi mengontrol itu justru sebenarnya di sini adalah memperhitungkan pengaruhnya gitu. Memperhitungkan pengaruhnya. Atau ada yang mengatakan menetralkan, tapi mungkin menetralkan itu bukan berarti meniadakan, tapi justru mengontrol di sini pengaruh dari IQ ini diperhitungkan. Sehingga nanti kalau kita melakukan analisis dengan analisis kovariansi, kesimpulan kita kalau memang metode A lebih baik dari metode B, maka metode A ini ya benar-benar lebih baik dari metode B untuk level IQ manapun gitu. Karena IQ-nya sudah dikontrol. Nah, kalau dibandingkan dengan analisis variansi, misalnya begini, kita orang pertama melakukan eksperimen dengan mengajar dengan metode A di satu kelas dan metode B di kelas lain, lalu membandingkan apakah metode A lebih baik dari metode B. Nah, di situ kita hanya benar-benar melihat pengaruh dari metode yang digunakan, metode A dan metode B. Padahal anak-anak yang kita ajar bisa jadi anak-anak yang kita ajar ya realitasnya tentu memiliki tingkat IQ yang bermacam-macam. Nah, tingkat IQ yang bermacam-macam itu ketika kita melakukan analisis variansi kita tidak perhitungkan. Ya, tidak perhitungkan. Tapi ketika kita melakukan analisis juga dengan melakukan eksperimen juga dengan memperhitungkan IQ sebagai kovariat, sebagai pengontrol, maka selain hasil belajarnya itu dipengaruhi oleh metode A, kita juga sebenarnya sudah memperhitungkan pengaruh IQ itu terhadap hasil belajar. Itulah yang kita sebut dengan mengontrol. Mungkin dengan contoh mungkin akan lebih jelas. Sebelum saya berikan contoh, ini ada beberapa asumsi yang perlu dipenuhi dalam analisis kovariansi. Yang pertama, kovariat itu tidak boleh berubah selama eksperimen berlangsung, ya. Jadi yang mempengaruhi, yang sebagai pengontrol ini kita pilih variabel yang seharusnya tidak berubah selama eksperimen berlangsung. Sebagai contoh, kalau kovariatnya misalnya kemampuan awal siswa yang yang datanya kita peroleh sebelum eksperimen, maka ya seiring dengan berjalannya waktu eksperimen, kemampuan awalnya ya datanya itu saja gitu, nggak berubah. Nah, kalau kita mengambil IQ ini bisa jadi ada perubahan seiring dengan berjalannya waktu, tapi kalau kita melakukan eksperimen, mengajar dengan metode mengajar, bisa jadi kalau kita hanya melakukan eksperimen selama katakan 1 bulan, ya, atau 2 bulan, bisa jadi IQ ini tidak akan berpengaruh banyak, tidak akan berubah banyak IQ si siswa gitu. Ya, Bapak Ibu mengajar dengan metode A dan metode B pada 2 kelas, lalu IQ anak itu tidak akan berubah, tidak akan banyak berubah. Kalau berubah pun tidak signifikan, maka boleh itu dijadikan kovariat. Jadi kalau memilih kovariat, kalau kita mengambil variabelnya ada yang kita ragu apakah ini berubah atau tidak selama eksperimen berlangsung, tentu harus didukung oleh teori gitu ya. Teori yang mendukung yang menyatakan bahwa variabel tersebut
tidak akan berubah nilainya ketika eksperimen berlangsung. Nah, contoh yang bukan kovariat misalnya motivasi. Kalau kita misalnya mengajar dengan suatu metode yang metode itu sangat bagus untuk membangkitkan atau meningkatkan motivasi peserta. Nah, ini nggak boleh menjadi kovariat. Karena nanti motivasi di awal eksperimen dan di akhir eksperimen itu bisa jadi berubah secara signifikan. Yang tadinya rendah mungkin jadi tinggi gitu. Ya, bisa berubah naik secara signifikan. Maka ini tidak cocok diambil sebagai kovariat. Kalau IQ misalnya tadi sebelum eksperimen IQ-nya 110. Setelah eksperimen selama 1 bulan diukur lagi itu ya misalnya menjadi 100, tadi 110 jadi 111 ya mungkin berubah tapi sangat sedikit atau bisa jadi bahkan tidak berubah. Jadi masih bisa dipakai sebagai kovariat. Jadi justifikasinya dari teori saya kira ini ya, atau dari fakta. Kemudian seperti perlu normalitas data setiap kelompok. Perlu homogenitas dari homogenitas variansi antar kelompok. Kalau kita membandingkan rata-rata sebenarnya pencilan, kalau data pencilan juga kita upayakan untuk tidak digunakan, di sini tidak saya tuliskan. Nah, ada linearitas, uji linearitas. Ada hubungan linear antara X dan Y atau ada pengaruh linear dari X terhadap Y. Jadi yang kita ambil sebagai kovariat itu ada hubungan linearnya, ada pengaruh linearnya terhadap variabel dependennya, variabel terikatnya. Kalau nggak ada pengaruh linear ya nggak perlu diambil sebagai kovariat ya, karena nggak akan ada pengaruhnya linear. Nah, lalu ada yang namanya kesejajaran garis regres. Ini artinya pengaruh linear dari X terhadap Y itu sama pada setiap kelompok. Ya. Pengaruhnya sama pada setiap kelompok. Misalnya pada kelas eksperimen, besarnya pengaruh IQ terhadap X terhadap Y sama dengan besarnya pengaruh X terhadap Y pada kelas kontrol. Nah, ini nanti bisa dicek dengan yang namanya kita menguji kesejajaran garis regresi. Ya. Kemudian, ketika kita uji linearitas, kita sudah belajar di analisis regresi waktu itu. Sebenarnya sebelum menguji linearitas perlu dilakukan uji persyaratan analisis regresi yang sudah kita pelajari. Contoh Bapak Ibu, di sini contoh yang pertama, saya sudah memiliki file, ada 3 variabel. Variabel pertama IQ, lalu variabel kedua hasil belajar, yang ketiga metode. Metodenya saya bedakan, ada metode yang pertama dan metode yang kedua. Metode 1, metode 2, metode A, metode B. Silahkan saja diinterpretasikan. Anak-anak yang IQ-nya anak-anak yang diajar dengan metode 1, di sini terlihat IQ-nya bervariasi, tidak sama. Demikian juga pada anak-anak yang diajar dengan metode 2, IQ-nya bervariasi. Ini kita gabung, ya, dan hasil belajarnya seperti ini. Nah, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar antara anak-anak yang diajar dengan metode 1 dan yang diajar dengan metode 2 dengan mengontrol IQ, ya, dengan memperhitungkan pengaruh IQ. Ya. Kalau kita tidak punya data IQ, lalu kita ingin tahu apakah ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar dengan metode 1 dan metode 2, cukup dengan analisis variansi. Ya, jadi kalau untuk analisis variansi kita cuma butuh data hasil belajar dan metode saja. Tapi kalau analisis kovariansi, nanti ada kovariat, IQ, maka kita nanti ikut perhitungkan
Saya buka filenya. Sudah saya siapkan. Contoh ANACOVA. Nah, ini. Kita lihat Bapak Ibu SPS layar SPSS saya. Terlihat. Oke. Baik. Jadi saya punya data sebanyak 20. Kalau kita melakukan analisis regresi biasa, ya, analisis regresi linear sederhana, pengaruh IQ terhadap hasil belajar, analisis regression linear. Nah, ini saya riset. Kita ingin mengetahui pengaruh IQ sebagai variabel independen terhadap hasil belajar, variabel dependent. Ya, lalu kita klik OK. Maka kita mendapatkan hasil seperti ini, ya, yang kalau kita lihat pada tabel koefisien IQ, sigma-nya 0,004 kurang dari 5%, maka kita bisa menyimpulkan IQ berpengaruh atau berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar, memiliki pengaruh linear yang signifikan terhadap hasil belajar. Untuk data yang tadi pengaruhnya memang tidak terlalu besar nih. Datanya ini data simulasi aja, ini data saya buat saja. Pengaruhnya hanya 38,4% R-square-nya, tapi tetap signifikan. Ini kalau analisis regresi yang sudah kita pelajari. Kalau kita melakukan analisis variansi saja, analyze general linear model, univariat. Kalau kita ingin apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang diajar dengan metode 1 dan metode 2, maka hasil belajarnya kita masukkan ke kotak dependent, metodenya kita masukkan ke fixed factor, lalu OK. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa kalau outputnya seperti ini, sigma kurang dari 5%, maka kita bisa menyimpulkan terdapat perbedaan yang signifikan ya antara hasil belajar yang diajar dengan metode A dan metode B. Tentu nanti kita bisa analisis lebih lanjut perbedaan itu mana yang lebih tinggi ya. Sudah tidak dari rata-ratanya. Ini kalau analisis variansi. Nah, kalau analisis kovariansi, sebelum kita lakukan, kita cek dulu apa namanya persyaratan analisisnya dulu. Tadi persyaratan analisisnya kan saya sebut ada beberapa, saya tulis ada beberapa. Yang pertama, tidak berubah selama eksperimen. Ini judgement ya dari apa namanya, dari teori atau dari fakta data. Misalnya kalau kemampuan awal siswa ya, kemampuan awal hanya diukur di awal. Di akhir ya kemampuan awalnya segitu saja, artinya tanpa diuji juga apa namanya, tanpa judgement tetap saja tidak berubah. Tapi kalau IQ tadi yang mungkin perlu judgement, mungkin ada teori yang mendasari bahwa IQ tidak berubah selama eksperimen berlangsung. Normalitas ini normalitas setiap kelompok yang diajar dengan metode 1 maupun yang diajar dengan metode 2. Bapak Ibu sudah belajar bagaimana menguji normalitas. Kita bisa juga lakukan uji normalitas itu dengan melakukan analisis deskriptif statistik, explore. Ya, hasil belajarnya yang tadi akan kita uji normalitasnya pada apa namanya, setiap kelompoknya dibedakan oleh metode, ada metode 1 sampai metode 2, lalu nanti kita bisa apa namanya pilih normality plot with test. Kalau mau ditampakkan histogramnya bisa dicentang histogramnya. Lalu continue, ya saya kira itu saja yang diperlukan, lalu OK.
Ya, ini hasil belajar test of normality. Hasil belajar siswa yang diajar dengan metode 1, signya untuk yang Kolmogorov-Smirnov ini sekian, 0,2, lebih dari 5%, kelompok 2 juga lebih dari 5%. Jadi tadi perintah untuk uji normalitas, Ibu Bapak bisa gunakan tadi, bentar. Perintahnya apa tadi? Grabs, lalu hasil belajar dimasukkan ke kotak apa tadi? Grabs, kok analyze, bukan grafik ya, analyze. Lalu deskriptif, lalu tadi kita pilih explore, lalu analisis deskriptif statistik, deskriptif atau explore tadi. Ya, dependent list ini tadi. Hasil belajar dimasukkan ke kotak dependent list. Lalu metode dimasukkan ke kotak hasil belajar masuk dependent list, metode dimasukkan faktor list. Lalu plots, IQ, metode sudah di faktor list, plot, lalu normality plot with test. Plots, lalu test with plots. Continue. Oke. Nih, apa